Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ainun dengan NIM 2304 Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 8 Universitas Samudra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar sebagai pendidikan nilai dan moral. PKN sering dianggap hanya tentang soal hafalan pasal-pasal atau simbol negara saja, padahal sebenarnya PKN lebih jauh dari itu. Pendidikan kewarganegaraan adalah pelajaran yang membantu siswa untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta untuk membentuk sikap cinta tanah air dan tanggung jawab sosial. Di sekolah dasar, PKN bukan hanya sekedar pelajaran teori saja, tapi juga pelajaran tentang nilai dan moral yang ditanamkan lewat contoh, kebiasaan, dan pengalaman sehari-hari. Misalnya, ketika anak-anak belajar menghormati guru, menolong teman, atau menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu semua bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang berakhlak baik dan berguna bagi sesama. Anak-anak sekolah dasar sedang berada di masa pembentukan karakter. Di usia ini, mereka belajar meniru perilaku orang yang ada di sekitar mereka, terutama guru dan teman-temannya. Kalau sejak kecil mereka sudah dibiasakan untuk bersikap jujur, disiplin, dan menghargai orang lain, maka nilai-nilai ini akan terbawa sampai mereka dewasa nanti. Sebaliknya, kalau pendidikan moral diabaikan, maka anak akan tumbuh tanpa arah, sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, disinilah pentingnya pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar untuk membangun fondasi moral bangsa sejak usia dini. Dalam pelajaran PKN, banyak sekali nilai-nilai moral yang bisa diajarkan lewat kegiatan sehari-hari di sekolah. Anak-anak tidak hanya belajar dari buku, tapi juga belajar dari kebiasaan dan pengalaman langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contohnya, yaitu yang pertama dari nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran ini bisa ditanamkan lewat hal-hal kecil, seperti ada siswa yang meminta contekan kepada temannya. Nah, di sini guru bisa menjelaskan bahwa lebih baik kita mendapat nilai kecil tapi dari hasil sendiri daripada mendapat nilai besar tapi dari hasil contekan. Nah, contoh kedua yaitu nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab ini juga bisa diajarkan lewat hal-hal kecil. Misalnya nih, saat siswa mendapat jadwal tiket, mereka akan belajar datang lebih awal, membersihkan ruangan, dan merapikan kelas sebelum pelajaran dimulai. Nah, dari sini saja anak dapat belajar bahwa tugas itu harus diselesaikan dengan baik, bukan ditunda atau diserahkan ke orang lain. Yang ketiga ada nilai gotong royong dan kerjasama. Gotong royong adalah nilai khas dari bangsa Indonesia. Guru bisa menanamkannya lewat kegiatan seperti kerja bakti di sekolah, membersihkan tanaman, atau menghias kelas bersama. Nah, dalam kegiatan seperti ini, setiap anak itu punya perannya masing-masing. Ada yang menyapu, ada yang menanam bunga, ada yang mengangkat kursi. Nah, mereka di sini akan belajar kalau pekerjaan dilakukan bersama, maka pekerjaan itu akan cepat selesai dan menyenangkan. Selain itu juga, gotong royong mengajarkan anak-anak untuk tidak egois dan mau saling membantu. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kemudian yang keempat ada nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, nilai ini juga sangat penting untuk diajarkan sejak dini. Di sekolah dasar, murid-murid datang dari berbagai suku, agama, dan kebiasaan yang berbeda. Melalui PKN, anak-anak diajarkan untuk menghargai teman tanpa membeda-bedakannya. Misalnya, ketika ada teman yang beribadah dengan cara yang berbeda, mereka diajarkan untuk saling menghargai dan bukan menertawakan temannya. Atau saat diskusi kelas, guru bisa membiasakan siswa untuk mendengar dulu pendapat dari temannya baru menanggapi. Nah, dari sini mereka akan belajar hidup rukun sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lewat contoh-contoh sederhana seperti ini, anak bisa memahami nilai moral bukan dari hafalan, tapi dari tindakan nyata. Guru memiliki peran
besar dalam menanamkan nilai dan moral. Caranya bukan hanya lewat penjelasan saja, tetapi juga lewat teladan dan kebiasaan. Contohnya, guru dapat menggunakan cerita dan permainan edukatif yang mengandung pesan moral. Kemudian, guru memberikan contoh nyata dalam kegiatan sehari-hari, seperti datang tepat waktu, bersikap adil, dan menghargai temannya. Nah, dengan cara ini, anak-anak tidak hanya tahu apa yang benar, tapi juga terbiasa melakukannya dengan sadar dan ikhlas. Ketika nilai dan moral diterapkan dengan baik dalam pembelajaran PKN, maka hasilnya akan sangat terasa. Siswa akan menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab, lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan, dan memiliki karakter kuat sebagai calon warga negara yang baik. Anak-anak yang dari sejak kecil terbiasa dengan nilai-nilai moral akan tumbuh menjadi generasi yang bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak dan berjiwa sosial yang tinggi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar bukan sekedar pelajaran teori saja, tapi juga pendidikan nilai dan moral yang dapat membentuk karakter anak bangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan, anak-anak belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan toleransi sebagai nilai-nilai dasar yang akan mereka bawa sampai mereka dewasa nanti. Dengan menanamkan nilai-nilai ini dari sejak dini, kita dapat membentuk generasi yang berakhlak mulia, berkarakter, dan siap membangun Indonesia yang lebih baik. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai topik pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar sebagai pendidikan nilai dan moral. Terima kasih sudah menonton.